ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik kaum muslimin dan muslimat yang berada di Masjid Sabilul Haq dan juga yang menyaksikan melalui Surau TV atau mendengarkan melalui radio Modila FM. Rahimani rahimakumullah, semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali melanjutkan majelis kitab tauhid kita. Dan semoga Allah SWT memberkahi kehadiran kita di sini dan memberikan manfaat untuk kita di dunia dan di akhirat dan memberikan keistiqomahan kepada kita agar kita mati di atas tauhid ya, dan bebas dari kesyirikan. Baik, kemudian melanjutkan kajian pada minggu yang lalu. Sekarang kita masuk pada al-ma'na al-ijmali lil athar. Ya, berkaitan dengan asar atau ucapan yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas juga Al-Imam Ibn Al-Qayyim ya, tentang penafsiran surat Nuh ayat 23 ya, la waqalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Lima nama orang ini kata Abdullah bin Abbas adalah nama-nama orang-orang saleh. Ya. Baik. Yufassiru Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma hadhihi al-ayata al-karimata bi anna hadhihi al-alihata allati dzakara Allah anna qauma Nuhin tawasaw bil istimrari ala ibadatiha ba'da ma nahahum nabiyuhum Nuh alaihi salam an asy-syirki billah annaha fil asli asma'u rijalin salihin minhum. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat yang mulia ini bahwa sembahan-sembahan ya, yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini bahwa kaum Nabi Nuh alaihissalam saling berwasiat sesama mereka agar mereka terus beribadah ya kepada sembahan-sembahan selain Allah tersebut, padahal telah dilarang oleh nabi mereka yaitu Nabi Nuh alaihi salam ya, yaitu larangan apa? Agar tidak menyekutukan Allah, larangan berbuat syirik terhadap Allah SWT atau menyekutukan Allah dengan selainnya. Bahwasanya nama-nama ini, sembahan-sembahan selain Allah ini pada asalnya itu adalah nama-nama orang-orang saleh dari mereka sendiri. Nah, dan inilah sebab kesyirikan pertama kali muncul. Bukan tiba-tiba orang nyembah patung, nyembah pohon begitu, tidak. Tapi diawali dengan mengagung-agungkan orang saleh melebihi dari batasan yang dibenarkan. Ghalau fihim bitaswilis syaitani lahum hatta nasabu suwarahum. Mereka bersikap melampaui batas dalam mengagungkan orang-orang saleh ini. Disebabkan tipu daya setan ya, lahum kepada mereka hatta nasabu suwarahum, sampai mereka membuat patung-patungnya ya. Fa'ala al-amru bihadhihi as-suwar ila an sarat asnaman tu'bad ya. Lalu patung-patung ini atau gambar-gambar yang mereka buat ini
di sini lebih tepat suwar ini adalah patung-patung mereka, akhirnya menggiring umat Nabi Nuh ini kepada menjadikannya berhala-berhala yang disembah selain Allah. Asnaman tu'badu min dunillah. وما ذكره ابن القيم هو بمعنى ما ذكره البخاري إلا أنه ذكر أن عكوفهم على قبورهم كان قبل تصويرهم فهو يضيف إلى ما سبق أن العكوف على القبور سبب عبادتها أيضا. Ya. Dan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim yaitu semakna dengan apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari sebelumnya. Ya. Hanya saja ya, ucapan Ibnul Qayyim ini saya ulang. Qala ghairu wahidin minas salaf lamma matu akafu ala kuburihim. Ketika mereka meninggal, ya, tidak satu orang dari salaf yang menyebutkan bahwa ketika orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh ini mati, kaumnya mereka itu segera beribadah di kuburan mereka. Kemudian mereka membuat gambar-gambar dalam bentuk patung mereka. Ya, membuat patung-patung mereka, kemudian berlalulah waktu yang panjang, lalu mereka lupa, akhirnya generasi sesudahnya menyembah patung-patung tersebut. Nah, hanya saja Imam Ibnul Qayyim menyebutkan bahwasanya kaum mereka beribadah di kuburan-kuburan orang-orang soleh ini itu sebelum mereka membuat patungnya. Coba perhatikan ini. Ini sesuatu yang detail ya, para ulama kita menjelaskan. Sebelum ada patung, begitu orang-orang saleh ini meninggal, mereka sudah beribadah di kuburannya. Tolong dipahami. Berarti tanpa patung pun sudah berbahaya. Nah, ya. Kemudian baru mereka buat patung-patung mereka. Dan itu tahapan setan menggiring kepada kesyirikan. Ya, fa huwa yudhifu ila ma sabaqa anna al-uquf 'ala al-qubur sababun li'ibadatiha aidan. Ini menambahkan ya kepada apa yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu bahwasanya beribadah di kuburan itu adalah salah satu sebab seseorang atau suatu kaum menyembah kuburan itu juga. Nah, ini menjadi sebab ya, walaupun tidak ada patung. Ya, seperti di zaman kita sekarang. Betapa banyak orang-orang yang beribadah di kuburan lebih khusyuk, ya, lebih konsentrasi. Kalau di masjid hatinya resah, padahal di masjid seharusnya beribadah. Kenapa? Kesyirikan. Kalau belum berbuat syirik mereka tidak tenang. Ya. 24 jam kuburan keramat dibuka. Masjid banyak yang dikunci. Dibuka enggak ada orangnya. Ya. Ramai orang hadiri dituduh Wahabi. Nah, begitulah, ya. Kemudian akhirnya dibuatlah patung-patung, akhirnya disembah, ya. Baik, munasabatul athari lil bab. Hubungan athar ini dengan bab kita adalah bahwasanya annahu yadullu ala anna al-ghuluwa fis salihin sababun li'ibadatihim min dunillah. Bahwasanya athar ini menunjukkan bahwa bersikap melampaui batas dalam mengagungkan orang saleh adalah sebab ya yang menyebabkan orang-orang tersebut beribadah kepada mereka atau menyembah mereka selain Allah. Nah, ini perlu sekali kita mengenali kenapa muncul kesyirikan. Dan apa sebab kesyirikan pertama kali. Agar kita paham. Sehingga itu pun terlihat pada zaman kita. Bahwa sebab kesyirikan itu adalah mengagungkan orang saleh melampaui batas. Boleh mengagungkan orang saleh. Ya, orang-orang berilmu diagungkan. Tapi pada batasannya. Ya, jangan sampai diangkat ke derajat Tuhan. Dimintai sesuatu yang mereka sendiri tidak mampu memberikan. Ya. Hidup pun tidak berdaya. Apalagi setelah mati. Ya. Baik. Ma yustafadu minal athari. Berapa faedah yang bisa diambil dari athar atau riwayat ini? Ada sekitar 8. Ada 8 faedah. Al-ula,
annal ghuluwa fis salihin sababun li'ibadatihim min dunillah wa tarkid dini bil kulliyah. Bahwa bersikap melampaui batas dalam mengagungkan orang saleh adalah sebab menyembah mereka selain Allah dan sebab meninggalkan agama secara total. Bisa. Akhirnya orang beragama sesuai dengan seleranya. Agama yang asli yang Allah turunkan kepada Rasulnya ditinggalkan. Orang beragama yang penting kan baik. Kan elok tuh. Masa itu tidak boleh? Ya. Doa. Masa tidak boleh doa? Bukan tidak boleh berdoa. Bagaimana Anda berdoa, di mana Anda berdoa, ya, itu ada aturannya. Ya, ada aturannya. Kepada siapa Anda berdoa? Berdoa kepada selain Allah, syirik. Ya, gitu. Di agama ini bukan soal rasa. Dan inilah salah satu sebab manusia meninggalkan agama yang murni. Ya. Karena melampaui batas mengagungkan orang saleh. Antum lihat saja. Ya. Sudah banyak di zaman kita ini. Di Indonesia maupun di negara-negara lain. Ya. Diyakini kencingnya wangi. Ya. Bahkan kotoran yang BAB-nya itu ada. Ya. Orang-orang mengaku Islam, kemudian sekali setahun mengolesi badannya dengan kotoran BAB imam-imamnya. Masih ada di zaman modern ini. Masih ada. Itulah Syiah Rafidah. Nah, itu nanti ada talamnya tuh di situ imam mereka itu. Iya. Nah. Di zaman kita ini ada juga orang yang mempercayai sendal butut yang sudah usang dan lusuh ini milik gurunya, ini sebab kesembuhan. Lalu mereka pukul-pukuli badan mereka, ada yang mencium-cium sendal itu, dijilat-jilat. Subhanallah. Ya. Diajarkan oleh Nabi SAW doa untuk meminta kesehatan, kesembuhan. Mereka abaikan. Akhirnya agama yang murni itu ditinggalkan. Ya. Baik, ini yang pertama. As-tsaniyah yang kedua, at-tahdzir min at-taswir wa ta'liq as-suwar, la siyama suwar al-'uzama. Ya. Peringatan atau larangan dari membuat gambar dan menggantungkan gambar-gambar atau foto-foto, la siyama suwar al-'uzama, apalagi foto-foto atau gambar para pembesar, para orang-orang saleh. Dan di zaman kita ini ada di Indonesia. Kalau mereka mau berdoa, mereka memandang foto syekhnya dulu. Ya, maka tidak boleh kita menggampangkan. Walaupun ya sebagian ulama Ahlussunnah sendiri membolehkan foto itu dalam keadaan-keadaan tertentu. Ya, tapi dalam menggampang-gampangkan dalam masalah ini tidak boleh. Karena bisa menggiring kepada apa? Kepada kesyirikan dan pengagungan. Ya, kepada kesyirikan dan pengagungan. Ya. Dan ada di zaman kita, ada di Indonesia ini ada. Mereka kalau berdoa ada hajat apa, itu memandang ke foto syekhnya. Andaikan membelakangi kiblat, mereka akan membelakangi kiblat. Ya. Lalu berdoa itu membayangkan wajah gurunya yang ada di foto tersebut. Ada, banyak malah. Ya. Ya. Baik. Adapun perbuatan manusia, jika ada yang melanggar ini bukan jadikan dalil. Oh, di situ gimana Ustaz? Bako ado dan sebagainya. Itu bukan dalil benarnya. Salahnya manusia tidak otomatis lalu kita jadikan itu alasan untuk membenarkan perbuatan mereka atau kita meniru mereka. Ya. Baik. As-salitsah yang ketiga, at-tahdhiru min makri syaitani wa 'ardihi al-batili fi suratil haqqi. Ya, peringatan agar kita berhati-hati terhadap tipu daya setan dan penawarannya, dan dia berusaha menampakkan kebatilan dalam bentuk kebenaran.
Nih. Dia berusaha menampakkan kebatilan dalam bentuk kebenaran. Dan ini memang tipu daya setan dari dulu. Tidak apa-apa. Kan dikit ini. Sekedar untuk mengingat saja. Ya, itu awalnya. Sekedar untuk menghormati saja. Lalu akhirnya digiring sedikit demi sedikit. Dan setan dari kalangan jin dan manusia senantiasa berusaha membolak-balikkan fakta. Membolak-balikkan hakikat suatu urusan. Dan mereka akan menggambarkan bahwa yang hak itu terlihat batil dan yang batil terlihat hak. Ya. Sama kisah mereka mengatakan kepada orang-orang beriman dahulu, dalam Islam kan diharamkan bangkai. Lalu mereka memainkan kata-kata. Ya, katanya kalian mencari ridha Allah. Kenapa kalian mau makan sembelihan kalian, tidak mau makan sembelihan Allah? Lihat, mereka menamakan bangkai itu sembelihan Allah. Nah, ini permainan kata-kata, menimbulkan keraguan. Ya enggak, kan ya Allah yang mematikan ini, katanya. Padahal yang mengharamkan siapa? Allah juga. Ya. Kalaupun kita terima itu sembelihan, namanya sembelihan Allah, yang mengharamkan siapa? Allah. Ya. Nah, maka Allah turunkan surat Al-An'am ayat 121 ini. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Ya. Ini soal makan saja, perhatikan ya. Dan janganlah kalian memakan dari suatu sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Bangkai tidak disebutkan nama Allah. Ya. Sesungguhnya itu adalah dosa. Kefasikan. Dan sungguhnya setan-setan itu membisikkan kepada wali-walinya. Wali-wali setan. Jadi wali itu jangan terpukau. Wali setan ada. Ya. Itulah. Ucapan-ucapan yang indah untuk membantah kalian. Nah, diantaranya seperti tadi. Ini kan sembelihan Allah. Masa tidak kalian makan? Wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Jika kalian mentaati mereka, lalu kalian makan bangkai, sesungguhnya kalian telah musyrik. Kenapa? Menyekutukan Allah dalam menghalalkan sesuatu. Ya, menyekutukan Allah dalam menghalalkan sesuatu. Dan kita ingat surah At-Taubah ayat 31 pada pertemuan yang lalu, bahwa orang Nasrani, orang Yahudi disebut menyembah pendeta-pendeta dan ulama-ulama mereka, karena mereka mentaati para ulama dan pendeta itu dalam halal dan haram. Yang mana yang mereka halalkan itu sebenarnya Allah haramkan, dan yang mereka haramkan sebenarnya Allah halalkan. Maka mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, itu ada berarti membuat syariat. Mentaatinya berarti mentaati selain Allah. Atau menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, berarti yang menghalalkan tersebut membuat syariat, dan mentaatinya berarti mentaati selain Allah SWT dalam syariat. Sementara syariat ini adalah hak Allah SWT saja. Maka Nabi SAW ketika mengharamkan madu atas dirinya ditegur oleh Allah SWT. Tak boleh. Karena pada hakikatnya syariat ini adalah sumbernya satu dari Allah SWT. Rasulullah hanya sebagai utusan yang menyampaikan. Di sini dasarnya kenapa saya mengatakan apa yang diharamkan oleh suku-suku, baik suku Minang, Jawa dan lainnya, yang mana itu dihalalkan oleh Allah, maka itu tidak boleh ditaati. Ya. Paham maksudnya? Ya. Ar-rabi'ah at-tahdhiru minal bid'ah wal muhdatsati walau hasuna qasdu fa'iliha. Peringatan untuk menjauhi bid'ah dan perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Ingat, dalam agama. Fi amrina hadza, kata Nabi SAW, man amila amalan laysa alaihi amruna, atau man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu, wa huwa raddun. Ya, apa urusan Nabi SAW? Urusan agama.
Ini bukan bid'ah, kacamata bid'ah, HP bid'ah, jam tangan bid'ah, mikrofon bid'ah. Ini urusan dunia. Ya. Salat kita tanpa mikrofon sah apa enggak? Sah, enggak ada hubungannya. Ya. Dia hanya sebagai alat bantu saja. Sama seperti kita menggunakan kacamata, kalau suatu tidak jelas lalu kita gunakan kacamata. Ya. Pakai kacamata jadi jelas dia. Nih, nampak wajah antum yang jelas sekarang. Enggak ada masalah. Ya. Enggak pakai kacamata juga enggak ada masalah. Baik. Jadi peringatan untuk menjauhi bid'ah dan perkara-perkara yang diada-adakan. Al-muhdatsat, perkara-perkara baru yang dibuat-buat. Padahal Islam telah sempurna. Ya. Dalam agama berkait. Walau hasuna qasdu fa'iliha. Walaupun niat pelakunya itu baik. Kau perhatikan, niat baik tidak berlaku. Ya, berkaitan dengan agama. Tak boleh kita membuat-buat, menambah-nambah. Ya. Walaupun niat kita baik. Karena agama ini telah sempurna. Menambahnya berarti menganggapnya tidak sempurna. Dan itu kejahatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Lalu kita menganggapnya kurang, lalu kita tambah. Ini mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menganggap Allah berdusta. Subhanallah amma yaqulun. Ya, Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Jadi niat baik tidak serta-merta menjadikan apa? Suatu perbuatan itu menjadi baik. Baik, al-khamisah anna hadhihi wasailu ila syirki fayajibul hadaru minha. Bahwasanya perbuatan-perbuatan ini adalah jalan menuju kesyirikan. Maka harus dihindari. Harus dihindari atau harus ditinggalkan. Ya. Sesuatu yang diharamkan, maka segala sesuatu yang menuju atau menggiring ke sana juga diharamkan. Ya. Termasuk misalnya zina, wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Zina haram. Maka segala sesuatu yang menggiring ke sana menjadi haram. Pacaran? Tak ada pacaran Islami itu, tak ada. Ya. Walaupun diberi merek Islami, kalau namanya saja pacaran, tidak merubahnya. Ya. Bangkai, diberi nama bangkai wangi. Ya. Kira gimana? Tak boleh. Ya. Nanti ada khamar pula diberi nama Islam pula. Islami. Khamar tetap khamar. Ya. Jadi sesuatu yang diharamkan tidak berubah hanya karena namanya dirubah. Itulah. Dan segala yang menggiring ke sana, maka itu diharamkan. Maka diharamkan orang berkholwat berdua-duaan. Nazar saja, ya mau nikah nih, nazar. Tidak boleh ditinggal berduaan. Ini sebagian kesalahan orang tua kita nih. Kalau datang, ya, pergi mencari anaknya, itu na orang gaya, kami mesti lu ada perlu sebentar, tinggal berdua dia tu. Di rumahnya itu, tidak boleh. Tidak boleh ditinggalkan berdua. Harus ada mahramnya. Nazar itu pun juga sekedarnya. Lihat, sudah dirasa cukup, semenit, 2 menit, lah cukup nampak, lah. Masuk lah. Ya. Kalau iyo, baru akad nikah nanti. Lah halal boleh sadunya. Itu ada yang kena nazar nak malam kau. Ya. Ya. Tapi enggak boleh pula menggampang-gampangkan nazar. Setek nazar. Ndak ko nazar lo kamari, ndak ko nazar kamari, ndak boleh. Makanya para ustaz kita menjelaskan kalau sudah lebih cenderung mengiyakan, tinggal berapa persen, mungkin sekitar 80% sudah diiyakan,
mungkin 20%-nya perlu pertimbangan. Ya, makanya kita lakukan pergantian dengan biodata dulu biar tahu. Ya. Baik. Ya. Mengetahui kadar adanya ilmu, ya, pentingnya adanya ilmu, dan mengetahui bahayanya hilangnya ilmu. Dari mana ini? Ya. Ketika berlalu waktu yang panjang, awalnya tidak disembah, lalu ketika berlalu waktu yang panjang, orang-orang sesudahnya tidak berilmu lagi, akhirnya disembah. Ya, akhirnya disembah. Makanya ilmu itu sangat penting. Kita harus memahami kadar ilmu. Wah, ilmu itu lebih mulia daripada dunia seisinya. Ilmu itu jalan menuju surga. Ilmu lebih mulia dari dunia seisinya. Maka ahlul ilmi tidak boleh diatur oleh ahlul mali. Ini berbahaya nih. Catat ini. Ya, semoga sampai juga di Surau TV ini kemana-mana. Ahlul mal tidak boleh mengatur ahlul ilmi. Mereka berdonasi, serahkan ke ahlul ilmi. Ya. Para sahabat radhiyallahu anhum kalau menginfakkan harta di jalan Allah, mereka serahkan total kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Pak, dia atur-atur. Dan ahlul ilmi tidak boleh menjadi pegawai ahlul mali, lalu akhirnya ilmunya tergadaikan karena harta. Boleh. Izzah ilmu, kemuliaan ilmu akan lenyap kalau dia diatur oleh harta. Nah, harusnya orang yang berharta kemudian menafkahkannya diatur oleh ahlul ilmi, dia merasa terhormat. Karena hartanya diarahkan kepada yang baik. Hartanya diarahkan kepada yang baik. Dan para penuntut ilmu, kalau masih berpikir bahwa ilmu itu mahal, masih pelit menafkahkan harta untuk ilmu, ya, maka dia tidak akan mendapatkan kemuliaan ilmu. Ya, harus paham kita kadar ilmu, kemuliaan ilmu. Saya terus terang, ya, tidak nyaman dengan ungkapan-ungkapan biasanya di masa-masa pendaftaran sekolah ini. Ini sekolah kok mahal, ini ada yang murah dan sebagainya. Ketahuilah sekolah yang gratis bahkan itu bukan tanpa uang. Itu ditanggung oleh donatur. Ada donaturnya. Yang murah juga begitu. Sisa biayanya itu ditanggung donatur. Ada orang tua dibebani hanya untuk makan anaknya. Untuk gaji guru, bayar listrik, kesehatan, dan sebagainya, ada donaturnya. Sekarang satu pertanyaan dulu. Tanggung jawab pendidikan anak di atas pundak orang tua atau donatur? Orang tua. Ketika pindah ke donatur, apakah lepas tanggung jawab? Tidak. Maka jangan pernah merasa berat, ya, menuntut ilmu agama lalu, wah ini kok mahal. Kalau kita tidak sanggup, ada yang murah. Ada yang murah. Masalahnya kita tidak sanggup tapi carinya yang mahal. Beli ayam tepung di gerai yang mewah, satu potong 28.000. Tapi jalan 7.000. Tapi awak masuk ke tempat 28.000, pitih 10.000. Itu berang-berang di dalam. Abah kok mahal benar? Situ 7.000. Situ sepak padi. Begitu. Ya. Jadi sebenarnya apa yang dinafkahkan orang tua untuk mendapatkan ilmu agama, anak-anaknya mendapat ilmu agama, itu tidak ada ruginya sedikit pun. Ya. Makanya para salaf kita dimuliakan oleh Allah. Memang dahulu guru-guru itu ditanggung oleh negara. Ketika negara tidak menanggung, jatuh kewajiban itu berpindah kepada setiap orang tua. Kewajiban membiayai para guru itu jatuh kepada kaum muslimin. Dulu negara menanggung.
Kalau sekarang negara yang menanggung guru itu Saudi misalnya. Makanya pendidikannya gratis ditanggung negara. Ya. Kalau negara sudah menanggung baru ya, itu seharusnya. Bahkan di zaman dahulu itu guru ngaji itu sejenis kutab sekarang itu sebulannya dikasih 15 dinar. 1 dinar 3 juta lebih sekarang. Berapa gaji guru ngaji itu? Berapa? Hah? Lebih 45 juta. Maka mereka dimuliakan oleh Allah SWT. Kenapa? Untuk guru agama, mereka bukan menghormati guru sekedar gurunya, bukan karena gurunya, tapi apa yang diajarkannya. Pertanda kita memuliakan ilmu agama. Maka Allah tinggikan derajat mereka. Karena mereka meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita guru MDA pengen anaknya pintar, gajinya 100 ribu sebulan. Alah banyak, maka mah dicari aja. Ya. Penghargaan kita terhadap ilmu itu menandakan kadarnya. Berapa kita menghargai guru agama hanya 100 ribu sebulan, berarti kita meremehkannya. Ambil TOEFL berapa? 10 juta, nilai dijamin 750. Wih, murah itu. Ya. Kursus ini, kursus itu 2.500.000 2 bulan. Wih, di malu kada pek tekah kau murah lagi. Ambil lah cik, rugi ke indak. Ya. Auzubillah. Ya. Penghargaan kita terhadap ilmu agama itu terlihat dari kadar pengorbanan kita ya untuk mendapatkan ilmu agama tersebut. Ya, tadi malam saya berbincang dengan salah seorang ustadz muda kita yang alumni Saudi, alumni Universitas Islam Madinah. Beliau mengatakan, Masya Allah, di situ itu orang-orang kaya itu berlomba menghargai para penuntut ilmu. Ada markas tahfizul Quran, kemudian ada ujiannya, ada lombanya. Di dalam saja, di dalam markas, belum setingkat nasional. Itu orang-orang kaya itu juara 1 diberi hadiah. Mereka berlomba untuk memberi hadiah. Tanpa diminta kadang. Yang cuma ikut tes ya, tidak ikut lombanya, tapi store saja. Ada yang sampai dikasih sekitar 2.000 rel atau 12.000 rel katanya. Yang juara 1, 2, dan 3 diberi mobil sedan. Dan kita tahu kalau mobil sedan di sana ya tidak mobil sedan kayak kita di sini. Standarnya berbeda. Nah, itulah. Ya. Dan banyak lagi. Ada yang diberi uang, dan diberi ini, banyak sekali. Kadang-kadang di Masjid Nabawi katanya store sama Syekh ya. Terus lewat seorang muslim, lalu selesai setoran tiba-tiba dia menjatuhkan saja sekitar 100 real. Ya. Terus pergi saja begitu saja. Untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, gitulah. Masjidnya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah yang dihadiri sampai 10.000 orang di Masjid Nabawi itu. Majelis Muhimmatul Ilm, Barnamij Muhimmatul Ilm itu kitabnya semuanya gratis. Kitabnya 2 jilid setebal ini. Kali 2. Itu ditanggung oleh orang kaya. Tidak tahu siapa, tidak dipublikasi, dan semua yang di situ diberi gratis. Ya. Oh, ilmu itu ada, itu jalan keselamatan. Ketika ilmu lenyap dari suatu umat, maka kesesatan yang menjadi jalan yang ditempuh. Terjerumus ke dalam kesyirikan, dan ini adalah jalan keabadian menuju neraka. Na'udzubillahi minan nar. Faqdil ilmi huwa mautul ulama'i. Bahwa sebab hilangnya ilmu adalah matinya para ulama.
Matinya para ulama. Dan ini sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbidul ilma yantazi'uhu minal 'abdi intiza'an, walakin biqabdil ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadallu wa adallu." Sungguhnya Allah tidaklah mengangkat ilmu ini dari hamba-hambanya dengan sekali cabut tiba-tiba jadi orang bodoh semua, enggak. Tapi dicabut dengan mematikan para ulama. Sehingga ketika tidak ada ulama yang tersisa. Misalnya di satu daerah. Ya, bedakan antara ulama dengan penceramah. Kalau penceramah anak pesantren, anak TPA pun bisa latihan ceramah. Ada anak kecil pandai tapi dia bukan ulama. Pandai bermain kata-kata. Ya. Nah, ketika tidak ada lagi ulama di daerah tersebut, maka manusia mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Mereka kemudian ditanya, fasu'ilu, ditanya, ini gimana? Halal haram, boleh atau tidak? Fa'aftau bighairi ilmin. Mereka kemudian berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan orang. Dalilnya apa? Menurut saya. Dalam Al-Quran diharamkan, menurut Ambo enggak apa. Dan ini sudah banyak. Kesyirikan juga dianggap menurut saya tidak apa-apa. Riba menurut saya tidak apa-apa. Pacaran, zina, ya, durhaka dan segala macam, tidak apa-apa gitu. Ya. Ini udah agama menurut, akhirnya muncul apa? Kebodohan. Ya, tersisa kebodohan. Maka kita yang sudah mengaji harus betul-betul berusaha belajar dengan sungguh-sungguh. Karena katakan tiap malam pun majelis sebenarnya itu tidak banyak. Kita hitung saja jam untuk majelis, jam untuk dunia. Jam untuk ibadah masih lebih sedikit. Ya. Dan di antara bentuk menghargai ilmu adalah menghargai ahli ilmu. Menghormati guru. Para ulama kita sudah menyusun kitab-kitab tentang adab menuntut ilmu. Bahkan jika seorang guru jauh lebih muda, mungkin seusia anak atau cucu kita. Kalau dia guru kita, kita wajib menghormatinya. Bukan karena zat gurunya, tapi karena ilmu yang dia bawa. Sebagai bentuk pengagungan terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, as-saminah yang terakhir, at-tahdhiru min at-taqlidi wa annahu qad ya'ulu bi ahlihi ila al-muruq min al-islam. Peringatan keras terhadap sikap taklid, ikut-ikutan, beragama secara tradisi tanpa ilmu. Ikut saja tanpa paham. Haram kata orang, haram pula kata kita. Halal kata orang, halal pula. Tanpa mencari sumbernya. Dan padahal Islam itu adalah agama ilmu. Maka setiap generasi wajib belajar. Tidak sekadar taklid mengikuti. Ya. Tradisi, ya, sesuatu yang disebut tradisional itu bahasa Arabnya taklidi. Ya, taklidi. Al-umur at-taklidiyah, perkara apa? Urusan-urusan atau perkara-perkara tradisional. Ya, hal-hal tradisional. Ya. Karena apa? Diikuti tanpa ilmu. Ya. Di antaranya yang saya sampaikan itu. Masalah sebab diharamkannya nikah sesuku itu. Awalnya nikah sesusu. Lama-lama tidak diwariskan ilmu, tidak tahu generasi berikutnya yang mereka ingat hanya haram nikah sesuku. Nah, gitu. Lalu itu yang diwarisi. Akhirnya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Gitu. Karena sebabnya sebenarnya sudah tidak ada. Kalau masih ada sebabnya, maka masih ada hukumnya. Dan itu kaidah para ulama kita. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu beredar bersama illahnya, sebabnya. Wujudan wa adaman. Ada sebab, ada hukum. Hilang sebab, hilang pula hukum. Ya, gitulah. Ya. Jadi, dan bahwasanya taklid buta.
ya, ikut-ikutan, ya, tanpa ilmu itu bisa menggiring pelakunya keluar dari Islam karena dia tidak berilmu. Tanpa sadar dia keluar dari Islam. Kesyirikan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Gitu. Maka dengan ilmu obatnya. Fa innama syifa'ul 'ayyi su'al. Nah, salah satu cara menuntut ilmu adalah bertanya. Sungguhnya salah satu obat kebodohan adalah bertanya. Dan bertanya itu pintu ilmu. Salah satu cara menuntut ilmu. Bukan dengan, oh lah takaiko aja dari zaman saya suak. Enggak. Jangan berpuas diri. Orang yang tidak belajar, itulah orang yang merasa benar sendiri. Tidak mau diajarkan, pokoknya iko. Dan di salah-salahan kami jam merasa benar seorang. Padahal dia yang merasa benar sendiri. Ketika ditanya tentang ilmu agama, kami tidak belajar agama. Kami ya iko loh nanda pek dari orang tua. Tidak paham kami agama. Dia jan, menuduh orang yang mengajar merasa benar sendiri. Padahal orang yang enggak mau diajar itulah orang yang merasa benar sendiri. Nah, ya. Baik. Kemudian masih ada waktu kita, Brother? Siap. Wa an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluhu akhrajahu. Ya, ini hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tahu? Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam." Jangan kalian menyanjungku. Nanti ada penafsiran atra ini. La tutruni, apa maknanya? Jangan kalian menyanjungku, ya. Sebagaimana Nasrani menyanjung Ibnu Maryam. Innama ana 'abdun, sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Maka sebutlah, katakanlah oleh kalian Abdullahi wa Rasuluh. Ini perintah dari Nabi SAW untuk memanggil beliau atau menyebut beliau dengan panggilan Abdullahi wa Rasuluh. Ya. Baik. Tarjamatu Umar radhiyallahu anhu, biografi Umar radhiyallahu anhu. Ini singkat tentunya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallah selalu menyebutkan agar kita yang generasi yang jarang mengetahui tokoh-tokoh Islam, para sahabat terutama, itu semakin kenal dengan mereka. Karena sekarang generasi kita lebih kenal artis, pemain sinetron, bintang sepak bola, olahragawan, orang terkenal daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn al-Khattab ibn Nufail al-Qurashi al-Adawi amirul mu'minin wa afdalus sahabati ba'da as-siddiqi ustushhida fi dhil hijjah sanah 23 hijriyah. Dia adalah Umar ibn al-Khattab bin Nufail. Umar ibn al-Khattab ibn Nufail al-Qurashi, dari suku Quraisy al-Adawi, ya, dari suku Adawi, amirul mu'minin, ya, yaitu khalifah kedua, ya, Amirul Mukminin. Wa afdalus sahabah, dan sahabat yang paling afdal ba'da Siddiq, setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, mati syahid pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriyah. Pada tahun 23 Hijriyah dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi yang diagung-agungkan oleh orang Syiah Rafidhah Iran. Kalau Majusi itu, Iran itu negara Persia itu. Agamanya agama Majusi. Dan orang-orang Rafidhah Iran sampai sekarang terus mengagung-agungkan Abu Lu'lu'ah ini. Seorang Majusi yang membunuh Umar bin Khattab dengan pedang atau pisau yang dua matanya itu. Ya. Itu bukan pedang Ali bin Abi Thalib. Saya pernah mendengar penuturan seorang orang Arab itu dalam sebuah videonya. Zulfiqar pedang Ali itu bukan dengan dua mata, tapi dia punya gerigi. Ya.
Karena fakrah itu ada onggokan-onggokan gitu. Itu pedangnya satu mata. Di orang Syiah memasyhurkan pedang dua mata itu pedang Zulfikar itu. Bukan itu pedang Zulfikar. Ini ada unsur mengagungkan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Bahkan kuburannya selalu didatangi oleh orang-orang Syiah itu. Mereka menyebutnya Suja'uddin, pemberani agama. Karena katanya telah membunuh berhala Quraisy. Mereka mengkafirkan Umar bin Khattab. Ya, padahal Umar dijamin oleh Nabi SAW dalam surga. Tidak mungkin Nabi SAW berdusta. Orang-orang Rafidah pasti berdusta. Agama mereka 9/10-nya dusta. Ya, gitulah. Dan itu dalam kitab mereka. Mereka menyebutkan tis'atu a'syariddin fit taqiyah. 9/10 agama mereka itu adalah taqiyah. Taqiyah itu berdusta. Ya. Kalau di depan orang Islam mengakunya Islam. Mereka tidak meyakini Al-Quran kita, tapi kepada kita ngakunya ini Al-Quran kita. Baik. La tutruni al-itra'u mujawazatul haddi fil madhi wal kadhibu fihi. Al-itra, atra yutri, itra'an itu sarafnya itu ya. La tutruni, janganlah kalian menyanjungku. Itra, menyanjung itu. Kata itra, ya susah juga menerjemahkan bahasa Indonesia dengan menyanjung ya. Adalah melampaui batas dalam memuji dan berdusta dalam memuji. Memuji, tapi melampaui batas sampai tahap berdusta menyanjungnya. Sesuatu yang tidak ada padanya, disebut-sebut ada padanya. Dalam hal ini seperti orang Nasrani yang menyanjung Nabi Isa. Mereka mengangkat derajat Nabi Isa melebihi kadarnya, itu hamba Allah dan Rasulnya. Lalu mereka mengangkatnya menjadi Tuhan, dan ini dusta. Dan ini dusta. Dan banyak di zaman kita sekarang ini yang mengangkat pemain bola, pemain ini, pemain itu sebagai mereka menyebutnya God gitu, Tuhan, dewa dan segala macam. Ini nauzubillah ya. Gitu. Baik, maka sanjungan yang mengandung dusta dan melampaui batas hakikat yang disanjung itu adalah itra. Itra namanya. Itraun ya. Atra yutri. La tutruni, jangan kalian menyanjungku melampaui batas. Dan ini ada pada salawat yang dibuat-buat orang. Ya, melampaui batas ya hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kama atratin Nasara ibn Maryam. Sebagaimana Nasrani, orang-orang Nasrani menyanjung Isa ibn Maryam. Ya. Ay kama ghalatin Nasara fi Isa alaihi salam hatta da'au fihi al-uluhiyyah. Atau maknanya sebagaimana orang Nasrani melampaui batas dalam mengagungkan Isa alaihi salam sampai mengakuinya sebagai Tuhan. Ini melampaui batas dan mengandung dusta karena Nabi Isa bukan Tuhan. Ya. Faqulu Abdullahi wa rasuluh ay sifuni bidzalika kama wasafani bihi Rabbi. Faqulu Abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Maknanya sifuni, sifati aku, sebut aku. Kata Nabi SAW, bidzalika, sebut aku dengan sebutan itu, hamba Allah dan Rasulnya. Kama wasafani bihi Rabbi, sebagaimana Tuhanku menyebutku dengan sebutan itu. Ya. Beliau disebut dalam surah Al-Isra apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Peristiwa Isra dan Mi'raj, sebuah peristiwa yang khusus diberikan kepada Nabi SAW. Peristiwa yang sangat istimewa. Dan dalam peristiwa itu, beliau disebut oleh Allah bi'abdihi. Maka sebutan hamba ini bukan sebutan main-main. Itu sangat disenangi oleh Nabi SAW. Karena Allah yang menyebutnya sebagai hambanya.
Kemudian Muhammadur Rasulullah. Allah menyebut Nabi SAW sebagai Rasul. Dalam banyak ayat, ya ayyuhar Rasul. Ya, dipanggil dengan sebutan Rasul. Ini yang disenangi oleh Nabi Muhammad SAW karena Allah memanggil beliau dengan sebutan seperti ini. Maka beliau senang umatnya memanggil beliau dengan sebutan yang digunakan oleh Allah untuk memanggil beliau. Ya, usah disanjung-sanjung begini dan begitu, ya, melampaui batas sampai dibuatkan hadis-hadis palsu tentang Nur Muhammad dan segala macam, bertentangan dengan Al-Qur'an, ya. Baik. Makna al-hadis ijmalan. Makna hadis secara garis besar, secara ringkas, yaqulu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sebentar. Kita minum dulu, bismillah. La tamdahuni fataghlu fi madhi kama ghalatin nasara fi Isa alaihi salam. Fadda'u fihi al-uluhiyah. Jangan kalian memujiku lalu kalian melampaui batas dalam memujiku. Sebagaimana orang-orang Nasrani melampaui batas memuji Isa alaihissalam sehingga mereka mengangkatnya atau menjadikannya sebagai Tuhan, ya, mengakuinya sebagai Tuhan. Inni la a'du an akuna abdan lillahi wa rasulan minhu. Sesungguhnya aku tidak lebih, ya, daripada seorang hamba Allah dan Rasul Allah. Maka fasifuni bidzalika, maka sebutlah aku dengan sebutan itu, yaitu Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Wala tarfa'uni, dan jangan kalian mengangkatku fauqa manzilati, melampaui dari derajatku yang sebenarnya. Apa derajat Nabi SAW yang sebenarnya? Hamba Allah dan Rasulnya. Itu sudah kemuliaan sangat tinggi. Ya. Lalu diangkat melebihi itu. La tarfa'uni, jangan kalian mengangkatku melebihi dari kedudukanku yang sebenarnya. Allati anzalani Allah, yang Allah tempatkan aku pada derajat tersebut. Ya. Baik. Nah, ini mengandung larangan terhadap Nabi SAW. Dan kita semua tahu bahwa beliau sayyidu waladi Adam, penghulu anak Adam. Kepada beliau saja kita enggak boleh melampaui batas memuji. Bagaimana dengan orang-orang soleh? Apalagi, ya, tak boleh melampaui batas. Kagum dengan kesolehannya, itu nikmat dari Allah SWT. Kesolehan seorang hamba itu karunia Allah SWT. Rahmat Allah SWT. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalaulah bukan karena karunia Allah dan rahmatnya atas kalian, kalian pasti termasuk orang-orang yang merugi. Taufik, kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa beribadah, untuk taat, untuk belajar. Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Jangan memuji manusia melampaui batas lalu akhirnya mengangkatnya menjadi Tuhan. Walaupun tidak disebut sebagai Tuhan tapi diperlakukan sebagai Tuhan, sudah mengangkatnya menjadi Tuhan. Ya. Baik. Munasabatul hadits lil bab. Hubungan hadis dengan bab ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil ghuluwi fi haqqihi bi i'ta'ihi syai'an min khasaisir rububiyyah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bersikap melampaui batas berkaitan dengan hak beliau, ya. Melampaui batas dengan memberi beliau sesuatu yang termasuk kekhususan rububiyah, kekhususan Allah. Ya. Misalnya engkaulah yang mengatur, ya, engkaulah yang melapangkan segala kesulitan. Bukan. Yang melapangkan segala kesulitan, menghilangkan segala bahaya, ya, mendatangkan manfaat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tidak tahu yang gaib. Beliau pun ditimpa luka, ya, hampir terjerumus ke dalam lubang di perang Uhud dan segala macam. Dikejar-kejar musuh untuk dibunuh. Ya. Kepala beliau berdarah, geraham beliau pecah. Ya. Jangan diangkat melampaui derajat beliau. Jangan diberikan sesuatu yang merupakan hak Allah dalam rububiyah. Menyembuhkan. Beliau tidak menyembuhkan. Ya.
menghidupkan, mematikan, ya, memberi rezeki, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Mengatur alam semesta ini, menakdirkan yang baik dan yang buruk. Tidak ada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun di situ. Ya. Yang menjadikan api panas kemudian memerintahkan api dingin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tidak. Nabi Ibrahim hanya diberi mukjizat. Yang memerintahkan api menjadi dingin adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan, wahai api, jadilah dingin dan selamat untuk Ibrahim. Karena dingin ada yang tidak selamat. Kalau terlalu dingin juga bisa mati. Baik. Mimma yadullu ala tahrimil ghulu. Ya. Larangan Nabi SAW mengangkat atau bersikap melampaui batas memuji beliau sampai memberi beliau hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan, larangan ini menunjukkan haramnya melampaui batas dalam mengagungkan beliau. Ya. Wa annahu yuhdi ila syirki. Dan bahwasanya sikap melampaui batas ini menjerumuskan dalam kesyirikan, kama afdha bin nasara fi haqqi Isa, sebagaimana telah menjerumuskan orang-orang Nasrani berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau kepada beliau saja dilarang, apalagi kepada yang selain beliau yang bukan siapa-siapa. Saya ingin tanya, Wali Songo sudah ada jaminan surga? Enggak ada. Guru kita, syekh kita, enggak ada jaminan surga. Karena jaminan surga itu harus berdasarkan dalil. Ya, berdasarkan dalil. Nggak boleh kita jamin-jamin sendiri. Surga itu bukan milik kita, tapi milik Allah SWT. Yang menjaminnya hanya Allah SWT. Ya. Jangan lancang kemudian menjamin. Berani menjamin. Nah, ini termasuk ucapan yang juga banyak di zaman kita ini. Ya, sebagian orang awam sering seperti itu. Kalau Buya tu layu acanya. Lah serugo lantuk Buya, kami kau bahagia. Nah, Buyanya sendiri belum tentu masuk surga. Kalau dia mengajak pada kesesatan, masuk neraka. Buya menurut kita belum tentu buya menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surga bukan milik kita, ingat itu. Jangan suka menggampang-gampangkan nyebut orang pasti masuk surga. Itu lancang terhadap Allah SWT. Karena siapa yang Allah jamin surga, itu adalah hak Allah semata. Ya, nggak boleh sembarangan. Dan jaminan Nabi SAW itu wahyu. Berarti sebenarnya jaminan itu dari Allah SWT. Ma yustafadu minal hadis. Faedah yang diambil dari hadis ini. Aduh, belum selesai nih, jangan tanya-tanya lah. Waktu hampir habis, Masya Allah. Ya. Ada 4 faedah. Tahrim mujawazatil haddi fi madhi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ikhrajihi min dairatil ubudiyyati lianna dzalika huwa syirku billah. Haram atau diharamkannya melampaui batas. Mujawazah itu melampaui al-had. Had itu batas. Dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengeluarkan beliau dari lingkaran hamba. Maksudnya, beliau tidak boleh dikeluarkan dari lingkaran hamba. Beliau tetap dalam lingkup sebagai hamba. Hamba Allah. Tak boleh dikeluarkan lebih daripada itu. Lianna dzalika huwa syirku billah. Karena kalau diangkat beliau keluar dari hamba menjadi sembahan, maka itu adalah kesyirikan terhadap Allah, menyekutukan Allah dengan selain Allah. Kemudian as-tsaniyah syiddatun nushihi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Ya. Begitu beliau sangat ingin menasihati umat beliau. Sangat keras menasihati umat beliau, sangat-sangat sungguh-sungguh dalam menasihati umat beliau. Nasihat itu makna secara bahasa Arab jauh lebih luas daripada makna nasihat bahasa Indonesia. Nasihat, nasaha itu artinya akhlasa, atau memilih, memurnikan sesuatu untuk orang yang dia cintai. Maka nasihat itu bahasa Arab. Nasaha itu artinya memurnikan. Ya.
murni, bersih. Orang yang memberi nasihat, ketika dia menasihati seseorang, itu dibangun di atas rasa cinta kepada orang yang dinasihati, dan dia memilihkan sesuatu yang paling baik untuk orang tersebut. Maka dia pilih apa yang paling baik. Maka nasihat itu bisa juga perbuatan, bukan hanya sekedar ucapan. Ya. Seorang guru memberikan materi yang terbaik untuk muridnya, dia ajarkan atau diperintahkan untuk melakukan sesuatu, dan itu yang terbaik, itu dia telah berbuat nasihat untuk muridnya. Orang tua, perhatikan, setiap yang sudah jadi orang tua pasti merasakan, dia ingin yang terbaik untuk anaknya. Walaupun banyak anak yang tidak ingin yang terbaik untuk orang tuanya. Ya. Para orang tua seperti itu, pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Sesuai dengan kemampuannya. Makanya, bakti seorang anak tidak pernah bisa membalas kebaikan orang tua. Ya. Karena biasanya para anak itu selalu memberi apa adanya saja untuk orang tua. Ya. Orang tua ingin pakai baju memasuki Ramadan. Ya. Minta beli peci, sarung sama baju koko satu misalnya. Pasti mintanya yang murah selana. Nah, anak senang lo mah alaina murah pinta ya. Kebanyakan seperti itu. Tapi kalau sebab biasanya kalau orang tua minta yang mahal, yang mereknya mahal, pecinya tahan, sarungnya yang tenunan yang mahal itu 800.000 satu itu, ya misalnya. Mana ya? Kan samuanya dulu jam penting sholat nih kok aja. Ya, tapi kalau anak minta ke orang tua, tanggung ya, na murah sontar rusak. Jak neng kuah sekali bali. Ya. Seperti itulah, ya. Itu nasihat. Dan itu bagaimana Nabi SAW menginginkan umatnya selamat. Maka beliau senantiasa mengingatkan umatnya agar umatnya selamat dari bahaya, selamat dari neraka. Maka berkaitan dengan hak beliau saja, ya, beliau nasihati, jangan melampaui batas. Secara fitrah manusia, siapa yang tidak senang dipuji? Senang. Tapi kalau pujian itu membahayakan, ini yang tidak boleh. Dan kami para ustadz saja, kami ini mungkin bukan apa-apa dibandingkan para ulama Timur Tengah, kami hanya penuntut ilmu. Kadang-kadang ada yang memuji melampaui batas itu tidak senang sekali itu. Kenapa? Rata-rata, maaf ini, yang gampang memuji, dia akan gampang mencaci. Yang gampang memuji, suatu hari dia akan berbalik dan sangat gampang untuk mencaci. Hati-hati. Kagumi pada batasnya dan pujilah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena keistimewaan yang ada pada teman kita, pada saudara kita, pada guru kita, semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ats-tsalitsah annal ghuluwa fis salihin sababun lil wuqu'i fisyirki. Bahwa melampaui batas dalam orang-orang saleh atau memuji orang-orang saleh adalah sebab terjerumusnya ke dalam kesyirikan. Ar-rabi'ah yang keempat, at-tahdziru minat tasyabbuhi bil kufar. Peringatan keras ya untuk tidak meniru orang-orang kafir. Nah, apa meniru orang kafir? Mengagungkan orang-orang soleh mereka. Ya. Lihat seluruh agama-agama selain Islam itu pasti melampaui batas dalam mengagungkan tokoh-tokoh agama mereka. Ya. Nah, jangan ditiru itu. Jangan ditiru. Karena itu yang menyebabkan mereka terjerumus dalam kesyirikan, mempertuhankan selain Allah. Maka jangan ditiru. Karena Islam punya aturannya, ya, semua dalam batasan, dan itulah wasatiyah. Moderatnya Islam itu semua berada pada batasannya. Tidak keluar dari batasan paling bawah, tidak pula melampaui batasan yang paling atas. Semua dalam bingkai syariat. Ya. Ulama diagungkan,
itu sesuai dengan kadar. Tidak sampai mengangkatnya menjadi Tuhan. Lihat para salaf kita dalam menghormati para guru. Tidak mengangkat mereka sebagai Tuhan. Mereka menghormati para guru karena hak agama ini. Sebagian salaf kita sebelum datang ke majelis gurunya, ada yang bersedekah, kemudian berdoa kepada Allah. Ya Allah, tutuplah aib guruku dariku. Dan berkahilah apa yang aku pelajari dari guruku. Sekarang kita gimana? Gimana ilmu kita mau berkah? Datang ke majelis cari aib guru. Salaf kita berdoa bersedekah agar apa? Agar doanya dikabulkan Allah SWT. Lalu dia berdoa, tutuplah aib guruku dariku. Itu pertanda gurunya punya aib, tapi dia tidak ingin tahu aib gurunya. Karena itu akan merusak hatinya. Dan akan menghalangi keberkahan ilmunya. Dan maka dia bersedekah sebagai sebab dikabulkan doa. Ya. Agar Allah mengkabulkan doanya karena dia telah berbuat baik. Ya. Kemudian dia minta ditutup pula penghancur keberkahan ilmu, yaitu aib gurunya. Tutup aib guruku dariku, biarkan aku tidak tahu. Lalu dia baru minta keberkahan. Ya. Keberkahan ilmu. Kalau antum cari aib guru, banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Tapi kalau tidak dicari, bisa tidak ketemu. Kalau dicari pasti ketemu. Ya. Baik. Ya, Masya Allah. Waktu hampir habis, Ustaz. Ya, kita tidak boleh nyambung lagi. Dah sampai. Ya. Nanti kita masuk pada hadis yang sesudahnya insyaAllah. Iyyakumul ghuluwa fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Baik pula kita mengatakan orang-orang selain mengikuti manhaj salaf itu masuk neraka. Ya, harus bedakan antara orang yang masih hidup dengan yang sudah mati. Ya, kalau mati menyelisihi sunnah itu diancam neraka. Tapi bisa jadi Allah ampuni selama bukan kesyirikan. Karena hadis perpecahan umat itu, wasataftariqu ummati ya ila 73 firqah kulluha fin nari illa wahidah, itu namanya hadisul wa'id, hadis ancaman bahwa perpecahan itu menyelisihi sunnah itu diancam dengan neraka. Tapi apakah setiap yang menyelisihi pasti masuk neraka? Belum tentu. Hadis ancaman. Nah, orang yang hidup belum bisa divonis dia pasti masuk neraka. Karena bisa jadi di akhir hayatnya dia bertobat, lalu dia masuk surga. Sama orang kafir. Orang kafir selagi hidup sudah bisa kita sebut dia di neraka. Enggak, kamu di neraka. Loh, dia masih hidup. Tapi kita menyebut orang kafir itu di neraka. Itu adalah orang yang mati dalam keadaan kafir. Kalau dia mati dalam keadaan kafir, sudah pasti neraka. Kalau masih hidup, bisa jadi dia mendapat hidayah. Banyak sekali kisahnya. Orang yang Islam kemudian murtad, ada. Ya. Makanya al-a'mal bi khawatimiha, kata Nabi SAW. Amal itu dihitung dengan penutupannya. Maka bedakan antara memvonis dengan menjelaskan hukum. Orang kafir di neraka itu bukan vonis, itu penjelasan hukum. Tapi kalau menyebut si fulan kafir nih dia di neraka, lah kalau dia masih hidup bisa jadi dia dapat hidayah, kita tidak tahu. Ya. Paham maksudnya? Penjelasan hukum itu beda dengan menjatuhkan hukum pada orang tertentu. Ya. Untuk memvonis orang tertentu dia masih hidup sudah pasti di neraka, itu perlu dalil. Makanya ketika Nabi SAW mendoakan kecelakaan kepada beberapa orang Quraisy, ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian ternyata mereka kemudian masuk Islam. Karena kita tidak tahu siapa yang Allah beri hidayah. Orang yang beliau cintai tidak Allah beri hidayah, itu Abu Talib. Karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mengatakan menyelisih manhaj salaf diancam dengan neraka. Iya. Karena apa? Pada hakikatnya menyelisihi sunnah. Para sahabat memahami Al-Quran
dan hadis itu sudah benar. Karena mereka telah diridhai oleh Allah SWT. Pemahaman mereka dari mana sumbernya? Dari Nabi SAW. Dan dari Nabi SAW sumber pemahaman beliau dari mana? Wahyu dari Allah SWT. Maka pemahaman salaf bagian dari sunnah. Tidak bisa memahami sunnah tanpa mengikuti pemahaman mereka. Dan diancam dalam ayat 115 surah An-Nisa tersebut. Ya. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah nyata kebenaran baginya. Lihat, seluruh orang menyelisih sunnah itu rata-rata menentang Rasul. Itu menentang Rasul. Makanya diancam dengan neraka. Ya. Tapi apakah pasti? Wallahu a'lam. Karena bisa jadi Allah yang lebih mengetahui, bisa jadi dia bertobat, ya, dan segala macam. Atau kadar penyimpangannya sedikit, kebaikannya yang banyak. Ya, wallahu a'lam. Ya. Tapi ancaman ini kita pelajari agar kita berhati-hati dan tidak menyelisihi para salaf kita. Gitu loh. Tapi kalau antum bilang, oh ada teman yang tidak ikut manhaj salaf, ente di neraka, enggak boleh itu. Itu memvonis namanya. Kenapa? Bisa jadi dia kemudian ikut kajian, dia mengikuti sunnah sampai akhir hayatnya, yang sudah lama mengaji kemudian menyimpang. Banyak apa enggak? Banyak. Di Solo aja ada nih. Ada yang cerita pada anak, si fulan ngajak anak ngaji Ustaz. Setelah anak rajin ngaji, dia enggak ngaji-ngaji. Ya. Bahkan ada yang sudah hilang semua. Ini lepas semua, sholat jamaah juga tinggal semua. Enggak tahu lagi masalah akidahnya, enggak ngerti. Ada ketemu seperti itu. Makanya jangan suka memvonis. Tapi jelaskan hukumnya. Ya. Jelaskan hukumnya. Baik. Mengapa ustaz-ustaz yang bukan pemahamannya salaf tidak mau membahas hadis yang melarang berbuat bid'ah? Ya. Sebenarnya ditanyakan kepada mereka itu. Kenapa tidak mau bahas itu? Ya, itu hadis Nabi semua. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu hadis Nabi SAW. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu hadis tentang larangan bid'ah. Ya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ya. Itu hadis. Kenapa tidak disukai oleh mereka? Ya, biasanya manusia begini. Ya. Kalau ada suatu perbuatan buruk pada dirinya, dia tidak bahas perbuatan itu. Ya. Kalau ada maling ceramah, dia nggak mungkin membahas tentang haramnya mencuri. Bahaya mencuri bagi pribadi dan masyarakat. Oh, nah. Jadi, gitu. Seperti itulah kira-kira. Pelaku riba, dia akan mengatakan, tidak masalah, kita kan ikhlas saja. Nanti larangan riba, kini selalu haramnya riba. Bahkan tidak dari dulu. Padahal ayat dan hadisnya sudah ada sejak dulu, cuma tidak dibaca. Nah, itu. Ya. Kalau kenapa tidak suka, ya biasanya seperti itu. Sama dengan kita ngaji. Kalau kita ngaji berdasarkan suka begitu. Kalau Ustadz menjelaskan suatu perbuatan buruk, akhlak yang buruk, kalau si akhlak buruk itu ada pada orang lain, kita senang. Wah, karena si fulan mah. Tapi kalau akhlak itu ada pada kita, kita yang marah pada Ustadz. Ustadznya ngwambo kerajaan. Ya biasanya begitu. Jadi bukan hanya para ustadznya tidak senang, jamaahnya juga enggak senang. Ya. Makanya jangan ikuti selera jamaah. Para ulama itu diikuti bukan mengikuti. Ya. Berceramah itu untuk memperbaiki, bukan untuk menjilat. Membuat orang senang, bukan. Ngaji ini untuk memperbaiki umat. Yang salah diperbaiki. Ya. Bukan untuk menghibur, menyenangkan hati jamaah. Karena mereka tidak berilmu, yang berceramah yang berilmu, dia harus menggiring. Ya. Jadi kontradiksi antara ucapan dan perbuatan.
Tak ada ustaz cari, ustaz kebimbanglah kami ilmu agama, kami yo bodohnya. Lalu setelah itu ustaznya datang berceramah, memperbaiki apa yang salah pada mereka. Tak cocok ustaz ada kajinya. Ka pucak kada awak senya bahasa duanya. Makanya jangan bakada ya. Nah, itu. Tinggalkan itu. Baik, demikian mohon maaf atas segala kekurangan. Allah Allahu Akbar. Apa ini ya? Labiuk tua operator. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir ya. Apakah betul jin makan? Makannya dari sari makanan. Sebabnya waktu saya makan apa ini? Di berale apa nih? Berale. Tidak ada sarinya. Walaupun makanannya enak-enak. Kata kawan saya disebabkan tukang masaknya tidak pada waktu solat sudah masuk. Ya. Pertama setan itu mau makan. Kalau kita makan tanpa mengucapkan bismillah, setan ikut makan makanan kita. Bukan berarti makanan kita tiba-tiba kita diam saja hilang sendiri, enggak. Ya. Dan itu kita tidak tahu, itu alam gaib. Ya, tapi intinya dari makanan kita pun. Ya, makanya tulang, makanan yang bertulang yang kita bacakan basmalah, nanti itu akan Allah jadikan makanan bagi jin muslim. Jin kafir tidak bisa makan. Karena di mata jin itu, tulang itu akan terlihat penuh dengan daging. Tapi kalau tidak baca basmalah, maka tulang itu penuh daging terlihat oleh jin kafir, tidak oleh jin muslim. Ya. Jangan kiaskan dengan alam kita, ini sudah berbeda. Ya, nah gitu loh. Makanya, ya, sebabnya waktu saya di Beralek tak ada sarinya, walaupun makannya enak-enak. Sarinya ini maksudnya apa nih? Berkahnya mungkin ya. Jadi berkahnya itu. Kalau sarinya itu sesuatu yang nampak, enggak. Berkahnya. Jadi kata kawan saya disebabkan tukang masaknya tidak pada waktu solat sudah masuk. Ya, maksiat itu menghilangkan keberkahan. Ya. Bisa jadi sumber masakan ini hartanya haram. Ya. Ya. Baralik berhutang. Selesai baralik hutang tak bagi ya. Ya, atau melampaui batas dari kemampuan. Allah cabut keberkahan, maka makanan itu tidak bermanfaat walaupun enak-enak. Ya. Jadi tidak sholat, ini salah satu PR kita ya. Kebanyakan sekarang ini ada satu paham bersama yang tidak diumumkan, bahwa kalaulah hari baralek itu tidak ada sholat lain. Iya. Ini berbahaya. Ya. Itu rata-rata di mana? Di kota maupun di desa. Kalau hari beralek tidak sholat. Ada naik pas azan maghrib. Itu lewat sadanya itu. Lalu minta agar didoakan, mohon doa restu. Atau agar keluarga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Agar menjadi keluarga bahagia dunia akhirat. Sholat ditinggalkan, gimana mau bahagia? Gimana mau sakinah, mawaddah, warahmah? Ya. Allah cabut keberkahan dari pernikahan itu. Makanya banyak pernikahan yang tidak diberi keberkahan oleh Allah SWT. Keberkahan itu bukan harta banyak, bukan mobil, rumah, enggak. Keberkahan itu terasa pada kehidupan kita di rumah tangga, kebahagiaan. Walaupun dalam kehidupan yang bersahaja dan sederhana. Tidak sedikit orang yang secara dunianya itu sederhana sekali, tapi dia bahagia. Di mata letak matonya bisa terpejam. Ya, jago pagi nak do na orang nan ditakutinya menagih hutang. Nak do tagihan kartu kredit gitu. Ya, nak do angsuran bulanan ke dipikian. Makan ada, aman, badan sehat. Jadi kalau soal makanan barale ya tidak ada berkahnya gitu. Bisa jadi. Karena apa? Nabi SAW pernah menyebutkan bahwa yang artinya seperti ini, saya lupa
Tapi intinya beliau menyebut syarrut ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan itu adalah makanan walimah yang diundang orang yang tidak membutuhkannya dan orang yang membutuhkan tidak diundang pada. Dan itu ada pada walimah kita sekarang ini. Yang diundang orang yang tidak butuh. Tak diundang lah makan banyak. Sambal di rumah, nyokanya bali ke tinggal tinggal keluar piti sisanya bali apa saja. Sementara orang yang membutuhkan tak diundang. Ya apa iya? Iya sajalah. Baik. Nah, itu fakta. Makanya itu makanan paling buruk, makanan walimah yang orang yang tidak membutuhkan diundang dan orang yang membutuhkan tidak diundang. Bahkan yang keluarga pun kadang kalau dia miskin, tidak dia tahu kan. Dia hasilnya. Karena miskinnya. Ya, gitu. Seperti ungkapan dalam bahasa Arab itu seorang menyebutkan dalam syairnya, wa idza takunu karihatun ud'a laha wa idza yuhasul haisu yud'a jundubu. Kalau terjadi nak buruk-buruk ambo disuruh menyelesaikan. Oh, kuali kumuh aku cuci je. Tapi kok makan lama dihidangkan si jundup nan diimbau. Ndak awak nan diimbau. Ya, giliran mencuci nan buruk-buruk menyelesaikan masalah awak diimbau. Baik, demikian mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan Allah membimbing kita untuk bertauhid dan menjauhi syirik sampai akhir hayat kita. Ya, barakallahu li wa lakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.